Halo teman-teman semua, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi pada organisasi bisnis. Perkenalkan sebelumnya, anggota kelompok kami yang terdiri dari Erlina Dewi Krisnawati, Eva Pawaka Diatantri, saya sendiri yaitu Rafin Gilang Satria, kemudian Rizky Fajar Mahendra, dan yang terakhir adalah Cynthia Eza Saputri. Untuk submaterial yang akan kami angkat, pembahasannya yang pertama ada pengenalan sistem pemrosesan transaksi, yang kedua adalah aktivitas pemrosesan transaksi, yang ketiga adalah aplikasi pemrosesan transaksi secara tradisional, yang keempat adalah sistem pemrosesan transaksi untuk UKM, kemudian yang terakhir adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Baik, selanjutnya adalah pengenalan sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, apa sih pengertian dari sistem pemrosesan transaksi? Nah, sistem pemrosesan transaksi ini adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sistem pemrosesan transaksi juga merupakan pembuat utama informasi bagi jenis sistem lainnya. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini seringkali sangat penting bagi bisnis sehingga kegagalan sistem selama beberapa jam dapat mengakibatkan kejatuhan perusahaan dan mungkin juga perusahaan lain yang berhubungan dengannya. Nah, contohnya ini seperti memasukkan pesanan, penjualan, pemesanan hotel penggajian, ataupun pencatatan karyawan dan pengiriman. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama adalah mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua adalah mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga adalah menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Nah, metodenya ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ada batch processing, yang selanjutnya itu ada online processing. Batch processing itu suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok. Contohnya itu dari penggunaan email ataupun transaksi batch processing. Nah, selanjutnya itu ada online processing. Nah, kalau misalnya online processing ini sebenarnya kata lain dari real time processing adalah mekanisme pengontrolan, perekam data, dan pemrosesan yang dengan cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Aktivitas pemrosesan transaksi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pemrosesan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu menangkap dan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan proses transaksi. Dimulai dengan transaksi, misalnya mengambil order pelanggan, dan menghasilkan data yang berfungsi sebagai input ke sistem pemrosesan transaksi. Data harus ditangkap pada sumbernya dan dicatat akurat secara tepat waktu. Bisa dengan melakukan cara yang pertama manual, yaitu mengumpulkan order penjualan atau perubahan persediaan yang ditulis tangan. Yang kedua, otomatis, yaitu dilakukan dengan perangkat input khusus seperti scanner, point of sale, dan terminal. Selanjutnya, yang kedua mengedit data, yaitu proses pengecekan data untuk validitas dan kelengkapan untuk mendeteksi masalah. Misalnya, data kuantitas dan biaya harus numerik, dan nama harus abjad. Jika tidak, data tersebut tidak valid. Yang ketiga, koreksi data. Jika sistem memberikan kesalahan dalam pemesanan, kesalahan tersebut harus jelas sehingga data dapat dikoreksi dengan tepat. Koreksi data termasuk juga proses memasuki kembali data yang tidak diketik atau dipindai dengan benar. Contoh, kode barang harus dipindai sesuai kode dalam tabel master barang. Jika kode salah atau tidak ada dalam tabel, petugas diberikan instruksi untuk menelusuri ulang item atau jenis informasi secara manual. Yang keempat, manipulasi data. Yang pertama, klasifikasi,
yaitu data dikelompokkan menurut kategori tertentu. Yang kedua, sortir, yaitu data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data. Yang ketiga, perhitungan, yaitu melakukan operasi aritmetika terhadap elemen data tertentu. Yang keempat, pengikhtisaran, yaitu melakukan peringkasan data atau sumeri seperti sintesa data menjadi total, subtotal, rata-rata, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, penyimpanan data. Proses update satu atau lebih database dengan transaksi baru. Setelah diperbarui, data ini dapat diproses lebih lanjut dan dimanipulasi oleh sistem lain sehingga tersedia untuk pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Jadi, meskipun database transaksi dapat dianggap sebagai produk sampingan dari proses transaksi, mereka memiliki manfaat pada hampir semua sistem informasi dan proses pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Yang keenam, produksi data dan laporan-laporan. Dalam proses ini dapat menghasilkan output, catatan, dan laporan dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Selain dokumen utama seperti cek dan faktur, sistem pemrosesan transaksi memberikan informasi manajemen yang berguna dan mendukung keputusan. Laporan yang membantu manajer dan karyawan melakukan berbagai aktivitas, sehingga sebuah laporan menunjukkan kondisi saat ini diinventarisasi untuk mendukung keputusan bisnis yang akan datang. Aplikasi pemrosesan transaksi secara tradisional. Selanjutnya, pemrosesan transaksi secara tradisional. Secara tradisional, SIA disebut sebagai sistem pemrosesan transaksi karena SIA tersebut hanya berfokus pada data keuangan dan transaksi-transaksi akuntansi. Sistem Enterprise Resource System atau ERP mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara mengintegrasikan seluruh aspek operasi perusahaan dengan SIA tradisional. ERP ini memiliki modul. Modul ini bertujuan untuk mengatur yang pertama keuangan, kedua SDM dan gaji, ketiga siklus pendapatan, pengeluaran dan produksi, keempat manajemen proyek dan hubungan pelanggan, yang terakhir perkakas sistem. Sistem pemrosesan transaksi usaha kecil menengah atau UKM. Selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi pada usaha kecil menengah. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System pada UKM bertujuan untuk mendukung operasi bisnis setiap hari dengan sejumlah dokumen dan pesan-pesan untuk para pemakai seluruh organisasi. Pengembangan sistem informasi akuntansi untuk UKM perlu dilakukan dan penekanan lebih pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan terkait operasi usaha. Elemen yang akan dibangun meliputi pengelolaan transaksi harian mulai dari formulir standar, baik untuk sistem pemasukan maupun sistem pengeluaran kas, metode pencatatan, pengklasifikasian, sehingga tersusun laporan keuangan yang standar. Laporan keuangan yang standar ditunjukkan untuk berbagai kepentingan baik internal maupun eksternal. Selain itu, sistem yang dibangun diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap aset UKM melalui prosedur sistem pengendalian internal atau SPI yang memadai. Mengingat UKM di Indonesia memegang peranan yang sangat penting terlebih kontribusi bagi PDB Indonesia, maka perlu ada program khusus bagi UKM untuk meningkatkan penggunaan SIA, bahkan SIA berbasis komputer sehingga UKM dapat dikelola dengan lebih baik lagi. SIA berbasis komputer perlu dibangun untuk UKM, namun harus disesuaikan dengan kondisi UKM yang bersangkutan, agar terhindar dari berbagai risiko kegagalan penerapan SIA berbasis komputer, mengingat biaya yang cukup besar dalam melakukan implementasi TI, khususnya bagi usaha kecil yang masih terkendala dengan modal. Oleh karena itu, suatu kajian yang hati-hati bagi UKM dalam memilih dan menerapkan TI bagi usahanya untuk pengolahan data perlu dilakukan.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi TI adalah tujuan dan ruang lingkup yang sesuai antara kebutuhan bisnis dan kapabilitas TI. Oleh karena itu, dalam proses implementasi sistem, pada tahap awal perlu dilakukan kajian mendalam terkait proses bisnis yang sedang berjalan. Analisis terhadap proses bisnis akan menghasilkan gambaran konseptual tentang sistem informasi yang tepat bagi usaha terkait. Berdasarkan gambaran konseptual tersebut, penelitian ini akan menganalisis kondisi penerapan sistem informasi akuntansi, khususnya pencatatan dan pelaporan akuntansi oleh UKM. Kebutuhan penggunaan SIA berbasis komputer, dan penerapan sistem pengendalian internal. ERP, Enterprises Resource Planning. Selanjutnya adalah ERP, atau Enterprises Resource Planning. ERP merupakan sebuah sistem berbasiskan komputer yang didesain untuk memproses transaksi-transaksi perusahaan dan memfasilitasi perencanaan yang terintegrasi dan real-time, produksi dan respon konsumen. Adapun kelebihan dari ERP adalah, yang pertama adalah integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua adalah standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga adalah standarisasi data informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda. Selain itu, keuntungan lain adalah penurunan inventory, penurunan tenaga kerja secara total, peningkatan service level, peningkatan kontrol keuangan, penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Namun, dalam penerapannya, ERP memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah satu biaya yang besar. Untuk mengaplikasikan software ERP, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Tentu saja itu tidak mengagetkan karena kontribusinya sebanding dengan nilainya. Yang kedua adalah tenaga kerja sulit beradaptasi dengan keberadaan software ERP. Sebuah perubahan selalu membawa dampak positif dan negatif. Untuk dampak negatifnya, mungkin beberapa dari tenaga kerja tidak dapat menyesuaikan dengan teknologi dan kemajuan yang sudah ada. Maka dengan keberadaan software ERP dapat berakibat menurunnya kinerja perusahaan, dikarenakan tenaga kerja yang sulit memahami dan beradaptasi dengan software ERP. Ketiga adalah sistem yang lebih rumit. Selanjutnya adalah ERP untuk UMKM. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan sistem cloud dari ERP untuk membangun infrastruktur dan menjaga layanan agar tetap berjalan dengan baik. Sistem cloud ERP juga menawarkan kemudahan untuk mengupgrade modul ataupun jumlah user. Adapun manfaat yang dapat didapatkan oleh UMKM jika menerapkan sistem ERP ini adalah yang pertama, cloud ERP dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dari UMKM. Yang kedua, memungkinkan pelaku UMKM untuk menyesuaikan sumber daya yang dibutuhkan dengan sistem yang digunakan. Dan yang terakhir adalah si cloud ERP bisa digunakan sesuai dengan apa yang pelaku UMKM gunakan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama adalah pada akuntansi manajemen hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan. Biasanya pada hal ini, manajer biasanya berperan dalam mengatur segala urusan yang ada di internal perusahaan. Sedangkan pada akuntansi keuangan yaitu digunakan untuk pelaporan eksternal ke berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu seperti laporan keuangan, seperti laba rugi, neraca, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pada akuntansi manajemen tidak di bawah peraturan hukum atau peraturan apapun. Biasanya
Adanya aturan mengenai akuntansi manajemen ini, terbentuk sendiri dalam suatu perusahaan. Sedangkan pada akuntansi keuangan diatur oleh standar hukum, peraturan yang berlaku yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan utama dari akuntansi manajemen, yaitu membantu manajemen internal mengambil keputusan. Jadi, pada akuntansi manajemen ini berperan dalam make a decision. Sedangkan pada akuntansi keuangan yaitu membantu investor, kreditor maupun pihak lain dalam mengambil keputusan investasi. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan arus kas masuk uang perusahaan maupun arus kas keluarnya. Manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan. Pada manajemen rantai pasokan, jalur yang memfasilitasi aluran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai supply chain atau rantai pasokan. Kemudian aliran sumber daya melalui rantai pasokan itu harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Nah, proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Kemudian pada manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationships Management atau CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan yang masih ada. Selanjutnya di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Dipersilakan untuk teman-teman untuk bertanya pada kolom yang sudah diberikan. Terima kasih.